Sebagai seorang musisi, lirik-liriknya yang kritis sempat membuat panas kuping penguasa. Belakangan, isu lingkungan menjadi fokus perhatiannya. Satu Indonesia hadir dengan perbincangan bersama Iwan Fals, sang legenda hidup musik Indonesia. Saya Taufik Effendi, simak Satu Indonesia. Halo, selamat pagi. Mas Iwan, apa kabar? Ya, baik, baik. Alhamdulillah sehat ya Mas ya? Alhamdulillah. Iya, langsung aja ini kan udah ramai sekali di sini ya. Kita lihat ada tentara, kemudian ada polisi, ada pramuka, dan ada OI juga. Ini boleh diceritain nggak sih Mas Iwan, acara atau agenda acara dari pagi hari ini tuh apa sebenarnya? Ya dalam rangka ini apa, Hari Peduli Sampah Nasional. Tapi ya akhirnya saya ajak teman-teman OI memberikan ini, ayo kita bersih-bersih apa kayak gitu. Akhirnya jadilah hari ini. Gitu. Berarti inti dari acara hari ini adalah bersih-bersih sampah ya, Mas Iwan ya? Bagi seorang Iwan Fals, musik tak sekedar penghibur, tapi bisa dimanfaatkan sebagai media untuk menggugah kesadaran sosial. Kali ini bersama Net Televisi masa kini, Iwan menggelar konser bertajuk Nyanyian Raya. Gelaran ini merupakan puncak rangkaian konser Suara untuk Negeri yang sukses digelar tahun 2014. Selain menghibur, konser Nyanyian Raya ingin mengajak masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan. Dimulai dari hal kecil dengan memastikan pengunjung tak membuang sampah di lingkungan konser. Selain konser, Iwan dan Net telah menyiapkan serangkaian kegiatan lain yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan, hingga membersihkan Pantai Kuta. Untuk menambah semarak Nyanyian Raya, Iwan akan berkolaborasi dengan musisi-musisi muda seperti Gigi, Kotak, Niji, dan tak ketinggalan grup punk rock asal Bali Superman Is Dead. Nyanyian Raya akan dihelat di Garuda Wisnu Kencana Bali pada Sabtu 14 Maret mendatang. Konser ini dipercaya mampu mengulang kesuksesan rangkaian konser sebelumnya. Ya, dan kalau bicara soal nanti Mas Iwan akan mengadakan konser lagi nih, konser Nyanyian Raya ya, tanggal 14 Maret gitu. Ini katanya nanti temanya yang akan diusung ini adalah Go Green. Ya. Apa sih yang sebenarnya ingin disampaikan dari konser Ya itu? itu bahwa ayo bareng-bareng lah kita, ini bumi kan milik kita bersama gitu. Nyanyian Raya itu dalam rangka itu juga salah satunya. Nah, kalau bicara soal Balinya sendiri sebagai nanti lokasi konser Nyanyian Raya ini, Mas Iwan punya cerita tersendiri nggak sih dari Bali? Mungkin punya kenangan apa gitu dulu di sana? Saya kok seneng ya lihat ada konsep Trihita Karana itu. Jadi ada berhubungan baik dengan Tuhan, dengan alam, dengan manusia lain, dan itu saya lihat di Bali masih diterapkan begitu, menghormati alam, menghormati manusia lain, menghormati Tuhannya gitu ya. Dan itu menginspirasi bukan cuma saya tapi banyak orang, saya pikir, termasuk teman-teman Net, sehingga Bali dipilih untuk menjadi tempat dari konser Nyanyian Raya ya. Dan bocorannya nih Mas Iwan, nanti di konser Nyanyian Raya itu akan menyanyikan juga lagu Indonesia Raya, tapi yang versi 3 stanza alias 3 bait. Karena selama ini ternyata kita hanya menyanyikan 1 bait aja. Kenapa kemudian ingin memperkenalkan 3 stanza ini, atau apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Mas Iwan? Itu syairnya bagus banget gitu kan ya. Dari yang 2 bait yang belum dinyanyikan itu, ada soal ibu yang sejati, doa, ada tanah yang sakti gitu kan ya. Dan saya sebagai pencipta lagu pengen juga menyanyikan Indonesia Raya secara utuh. Ada di samping dia saat bernyanyi itu, saya merasakan getaran yang luar biasa dari Om Iwan gitu, yang membuat saya ya sedikit banyak ciut, tapi juga tergugah gitu, semangat. Energi dan inspirasinya yang nggak habis-habis, dan itu secara
secara pribadi kita semua dibikin merasa nyaman dengan berkolaborasi dengan Mas Iwan. Sama Mas Iwan kolaborasi bener apa ya, kalau buat kami sih berempat bener-bener sangat respect ke dia karena memang satu-satunya nggak yang memang ya legend seperti itu dan bisa bertahan sampai di generasi yang terus ke bawah gitu masih mengenal dia, dan tentu saja bukan hanya nama besarnya tapi karyanya kan. Nah, kan sekarang lagi ramai juga nih soal hukuman mati itu loh Mas. Kalau menurut Mas Iwan sendiri, hukuman mati untuk pengedar narkoba itu sebenarnya efektif nggak sih? Memberikan efek jera nggak sih? Saya nggak suka narkoba, saya juga nggak suka ada hukuman mati. Tapi saya menghargai keluarga korban yang kena narkoba, pasti marah sekali gitu ya, karena anaknya, keluarganya terkena. Dan saya juga menghormati hak hidup orang lain. Jadi saya berpikir, aduh, susah juga ya. Ya udah gini aja deh. Kalau gitu para pengedar atau narkoba atau apa itu namanya nggak usah dihukum mati, tapi dihukum setengah mati aja. Dihukum setengah mati itu kayak gimana Mas? Ya pokoknya dihukum aja. Jangan sampai setengah seumur hidup gitu, setengah mati. Tapi saya juga bingung juga. Tapi kalau nggak dihukum mati udah korbannya 5 juta apa? Si presiden ngomong gitu kan. Yang kena korban narkoba. Tapi kalau dihukum mati, lo kok manusia seperti Tuhan tiba-tiba mengambil hak hidup orang. Ya kalau narkoba hukuman setengah mati. Kalau koruptor 3/4 mati. Jadi lebih dikit ya. Setengah mati sama 3/4 mati ya Mas Iwan ya. Saat ini kita sudah berada di pintu air Manggarai, di mana ini merupakan salah satu pintu air yang dapat dikatakan penting di Jakarta. Nah, sejujurnya kalau boleh sedikit mengungkapkan perasaan saya agak-agak iri nih Mas Iwan, karena tadi nggak bisa ikutan naik perahu dari Cijantung sampai sini gitu ya, karena kayaknya seru banget, sampai kayaknya basah sampai ganti baju nih Mas Iwan ya. Nah, tadi yang juga ikut berpartisipasi yang banyak sekali itu adalah OI pastinya ya, yang bekerja sama juga dengan TNI dan bekerja sama juga dengan elemen-elemen masyarakat lain seperti polisian dan lain-lain. Nah, kalau dari Mas Iwan sendiri nih, harapannya untuk OI ke depannya seperti apa sih? Harapan untuk OI tetap menjalankan program-programnya dengan ikhlas ya pasti ya, dengan gembira, terutama soal sampah ini dan pohon juga itu penting sekali. Tetapi bahwa problem pekerjaan juga luar biasa ya, berat. Bagaimana mungkin kita mau bicara tentang alam kalau persoalan diri sendirinya masih belum mau bersih-bersih, mau tanam pohon, tapi kalau diri sendiri masih belum beres gitu ya. Jadi memang kita harus beresin dulu diri sendiri, baru kita bisa berbuat untuk mudah-mudahan teman-teman OI niaganya bisa jalan, ekonominya bisa jalan, sehingga bisa lebih kuat lagi dalam bekerja untuk bumi. Sebenarnya seberapa dekat sih Mas Iwan sama kebetulan OI? istri saya ketua OI. Nah, sampai tahun berapa ya? Tahun 2013 sampai 2017. Ya mudah-mudahan selama itu saya bisa dampingi dia. Tetap ada di dalam OI. Sejauh teman-teman OI nggak menjadi partai politik. Oke, selama tidak menjadi partai politik. Ya, Kenapa nggak mau menjadi partai politik? Ini kan kekuatan massa yang besar, Mas. Kenapa nggak mau? Ini partai politik sampah di mana-mana. Kalau dia mau bersihin sungai Citarum, sungai Ciliwung, kan beres. Kan ramainya pas lagi kampanye aja. Musisi yang bisa membuat sketsa ya, paling nggak sketsa sosial ke dalam lirik. Dan buat gue itu agak-agak langka ya. Cukup konsisten, meskipun mungkin ada beberapa rekaman yang orang-orang kontroversial, misalnya lagu Aku Bukan Pilihan dan sebagainya, itu kan kayaknya bukan termasuk, tapi ya sebagai manusia mungkin dia punya sisi-sisi lain yang ingin disampaikan. One of slang's inspiration
Slang itu gabungan antara, kalau Indonesia ya, gabungan antara Plus Plus, Benyamin, God Bless, sama Iwan Fals. Itu jadinya slang. Oke, tapi bicara soal korupsi, tadi kan kita udah sempat bicara menyinggung soal narkoba juga. Tadi Mas Iwan kan bilang katanya, ya untuk narkoba hukumannya jangan hukuman mati, hukuman setengah mati. Kalau koruptor gimana Mas? Sama, setengah mati aja. Setengah mati juga? Kenapa Mas? Kan ada telur setengah mateng. Enggak. Ya, saya bukan pakar hukum, tapi dua hal itu menakutkan ya. Yang satu narkoba langsung urusannya sama nyawa, koruptor juga nyawa banyak orang. Iya. Itu kan negara, uang negara yang diambil. Karena gini kan kita warga. Bayangin 200 juta haknya diambil untuk 1-2 orang aja. Ya secara akal sehat kan harusnya ya mungkin lebih berat hukumannya si siapa? Si Koruptor? Si koruptor mungkin ya. Berarti dengan kata lain Mas Iwan setuju kalau misalnya koruptor hukumannya lebih berat daripada ya kalau narkoba? Narkoba hukuman setengah mati. Kalau koruptor 3/4 mati. Jadi lebih dikit ya, setengah mati sama 3/4 mati ya Mas Iwan ya. Soal ini Mas, apa namanya, kalau misalnya Mas Iwan mau perform gitu ya, mau tampil, ini kan memang dapat dikatakan sangat menjunjung tinggi yang namanya harus fit gitu, harus seger. Salah satunya caranya adalah dengan karate gitu. Ya. Punya dojo juga. Ya. Boleh diceritain nggak sih Mas tentang dojonya ini? Ya dojo saya Selasa Jumat jam 4 sore sampai jam 6 anak-anak kecil. Oke. Lalu jam 8 sampai jam 10 orang-orang dewasa. Tapi ya yang nggak bisa sore bisa malam. Selasa Jumat. Lalu Minggu pagi di rumah. Itu Mas Iwan ngajar semuanya? Iya, saya ngajar. Kalau pas saya di rumah lagi nggak ada bangsa saya ngajar. Tapi kalau nggak kan anak murid-murid saya ada yang udah sabuk hitam dan satu. Oke, dan apa namanya, itu berarti memang sudah rutin dilakukan gitu ya? Ya, tapi udah nggak sekeras dulu. Oh, memang dulu lebih ini ya Mas? Kalau dulu kan speed, cepat, keras, benturan itu. Tapi kalau sekarang hanya untuk menjaga kebugaran seperti itu ya? Jaga kebugaran. Terus ya apa main kata aja banyak. Tapi kembali soal Pak Jokowi lagi nih, kembali soal presiden kita gitu ya, yang katanya nih sekarang pendukungnya mulai berkurang nih Mas Iwan. Kalau Mas Iwan sendiri melihatnya seperti apa? Ya pasti akan berkurang kalau karyanya nggak ada. Tapi kalau umpamanya karyanya ada, saya yakin kok. Jadi nasib Pak Jokowi adalah di karyanya. Sekarang kita berada di kediaman dari Iwan Fals yang berada di Lewinanggung, Depok, Jawa Barat. Dan kita akan lanjut berbincang-bincang lagi. Ini biasa latihan di sini ya Mas ya? Iya. Biasa latihan di sini ya? Termasuk besok untuk konser nyanyian raya? Iya, persiapan. Kalau mau dibandingkan dulu dengan sekarang gitu ya. Kalau dulu kan Mas Iwan ini terkenal sebagai musisi yang kritis, liriknya tajam, bikin kuping pemerintah panas pada waktu itu. Beberapa kali juga dicekal gitu. Kalau yang Mas Iwan rasakan sendiri perbedaan bermusik di masa Orde Baru dengan sekarang reformasi, itu apa sih Mas? Zaman-zaman dulu kan media belum sebanyak sekarang. Belum. Betul. Termasuk yang internet ya. Jadi YouTube dan segala macam. Jadi sangat terbatas itu dari sisi medianya. Dari sisi basah. Oh, ya udah. Sorry. Oke. Jeda dulu. Masuk zaman Orde paling baru soalnya. Jadi perlu jaket. Jadi dari sisi media itu lebih banyak medianya, tapi dari sisi inspirasi berkarya seperti kalau soal berkarya, waduh, nggak ada Orde Baru, nggak ada saya mungkin. Gitu. Nggak ada lagu Bongkar, nggak ada lagu Bento, nggak ada lagu Marbakri. Oke, tapi kalau Mas Iwan sendiri sekarang melihat musisi-musisi zaman sekarang gitu ya, kalau boleh dipilih nih 1 atau 2 yang paling keren, paling kece menurut seorang Iwan Fals siapa? Favorit? Saya nggak bisa Mas milih-milih gitu, karena saya dengar musik tuh dari yang tradisi sampai yang kontemporer. Jadi saya semua dengar, rupanya ada satu bahasa musik yang sama itu. Apa sama semua.
soal kesedihan mau tuh yang tradisi, yang kontemporer sama aja. Kalau bukan favorit yang lagi sering didengerin deh akhir-akhir ini siapa? Saya suka Tarling justru. Musik pesisir. Terus saya suka sekalian klasik gitu ya. Atau eksperimental. Tapi kalau tokoh gitu sekarang? saya suka Bob Dylan. Bob Dylan. Ya, Oke. Saya suka itu. Kalau di Indonesia ya Leo Christie saya suka, Oke. Saung Jabu saya suka, terus Kelompok Kampungan saya suka. Ada kalau yang muda-muda gitu, saya suka ada ekspresi kayak Navikula, SID. Gitu. Dan bicara soal musisi gitu ya, beberapa musisi pernah menyatakan bahwa ketika berada di atas panggung, ketika ketemu dengan banyak orang, dengan jutaan mata tertuju pada dia gitu ya, itu tuh sebagai sebuah meditasi gitu. Kalau Mas Iwan sendiri merasakan hal seperti itu nggak sih ketika ada di atas panggung? Mendapatkan energi, mendapatkan spirit. Contohnya di Monas lah gitu ya. Pernah saya main temen Net TV itu pertama. Tahu banyak orang gitu kan. Waduh, banyak orang. Dipanggil kan saya sama MC ya, Bapak temen. Iwan Fals naik panggung kan. Begitu naik panggung, lihat orang sebanyak itu. Itu sempat blank, sempat aduh. Kok kayak perasaan kayak baru nyanyi ini gua gitu. Masih grogi nggak sih Mas? Ada rasa grogi ya? Iya, waduh. Wow. Sempat satu bar atau berapa itu agak deg-degan juga gitu. Waktu karena di luar dugaan orang sebanyak itu sampai di Monas naik gitu kan tadinya kan nggak boleh wilayah itu. Iya. Terus orang udah lompat ke pagar. Aduh, sempat apa kayak Grogi juga waktu itu ya Mas. Saya di antara bersyukur antara ini kok orang masih begitu perhatian. Terharu. Tapi tips untuk mengatasi grogi ala seorang Iwan Fals. Ya habis gimana? Dalam keadaan grogi gitu nggak sempat mikir sebenarnya. Dan ini memang persoalan jam terbang. Ya, teman-teman. Jadi semakin lama orang terlatih untuk di panggung, dia akan tahu secara alamiah gitu. Itu akan. Jadi mikir setelah dia tanya seperti ini baru mikir gitu kan. Ini jalan hidup gitu. Tapi begitu mengalami ketegangan tuh nggak sempat itu. Nggak sempat. Iya, kita tinggalkan sedikit soal bermusik gitu ya. Ini tuh kemarin kita sempat membuka nih Mas di Twitter, di sosial media gitu ya. Kita membuka kesempatan untuk followers Twitternya Net1 Indonesia untuk memberikan pertanyaan gitu sama Mas Iwan. Dari @rmdhn10. Melihat kepemimpinan seorang Jokowi, fokus terhadap labilnya BBM. Komentar Mas Iwan gimana? Fokus terhadap labilnya BBM. Kayak bahasanya siapa itu ya? Bahasanya siapa? Zaman sekarang. Yang zaman dulu tuh siapa yang ditangkap tuh? Apa? Finisasi apa? Iya. Iya kan? Kayak gitu-gitu kan? Labilisasi. Labilisasi. Fokus pada labilisasi. Maksudnya gini Mas Iwan, kan sekarang maksudnya, harga BBM kan naik, terus turun lagi, sekarang naik lagi gitu. Menurut Mas Iwan gimana? Karena saya besar dalam keadaan banyak subsidi, sehingga timbullah lagu galang. Orang pintar tarik subsidi, anak kami kurang gizi. Tapi tahun 82 itu. Tahun 82, sekarang 2014 berarti tahun. Nah, apakah itu, saya juga, tapi ya saya kecewa karena kalau semuanya naik, nanti mau nggak mau saya bikin konser harga tiket naik segala macam naik. Ngaruh sama harga tiket nanti ya Mas ya? Saya dibully lagi sama orang, dimarahin lagi. Berarti nggak setuju ya kemarin dengan kenaikan harga BBM? Iya, saya secara pribadi nggak setuju. Tapi kalau diajak hitung-hitungan ya saya nggak ngerti. Saya bukan pakar ekonomi, saya bukan ahli minyak, saya bukan segala macam. Tapi bahwa itu menyengsarakan. Gitu kan. Tetapi saya juga paham bahwa Jokowi kan baru 100 hari gitu ya. Dan dia lagi proses. Terus cerita bahwa dia pernah menjadi wali kota terbaik, ini segala macam, dan dia masuk GOAT, bahkan sinis orang, cuman bisa belusukan, cuman bisa masuk GOAT, cuman ini. Tapi di mana ada gubernur di dunia yang bisa masuk GOAT gitu? Orang anggaplah itu citra, tapi saya cukup terhibur dengan ada gubernur bisa masuk GOAT seperti Gus Dur, walaupun ini, tapi dia bercanda, ngasih kita bisa ketawa, ada pemimpin yang bisa kita jadi ketawa, itu kan mahal banget itu. Bahkan memberikan sesuatu yang berbeda ya Mas ya. Ada presiden tiba-tiba makan di warteg gitu kan. Itu juga satu hal yang perlu dilihat juga gitu. Anggaplah itu pencitraan. Oke, pencitraan. Tetapi ya itulah itu adanya gitu. Dan kemarin kan Mas Iwan juga sempat ketemu juga sama Pak Jokowi ya beberapa waktu lalu gitu kan, sempat ngobrol-ngobrol juga. Apa sih yang diobrolin Mas kalau boleh tahu?
Saya cuman ini ngucapin selamat karena beliau waktu lagi kampanye, saya terima di rumah saya karena saya punya maksud juga nerima dia supaya ngabarin tentang pertunjukan 4 juta penonton. Jadi oke, saya mau terima Pak Jokowi, siapa tahu waktu kampanye dia mau mengabarkan, kumpul-kumpul, Iwan mau bikin konser 4 juta penonton untuk silaturahmi, untuk cerdas lingkungan, untuk harapan ke depan. Itu masa kampanye nih. Saya terima beliau lah. Datang, lalu saya cerita tentang ini. Bahkan tim suksesnya waktu itu, kalau dia jadi presiden jangankan 4 juta, 6 juta bisa. Oh iya, alhamdulillah kan, saya senang, ya udah saya terima. Tapi kembali soal Pak Jokowi lagi, kembali soal presiden kita gitu ya, yang katanya nih sekarang pendukungnya mulai berkurang nih Mas Iwan. Kalau Mas Iwan sendiri melihatnya seperti apa? Ya pasti akan berkurang kalau karyanya nggak ada. Tapi kalau umpamanya karyanya ada, saya yakin kok enggak. Jadi nasib Pak Jokowi adalah di karyanya. Bagaimana dia bisa mensejahterakan Indonesia, bisa membuat Indonesia kuat, hebat dan segala macam. Itu dia akan tetap ada. Tapi kalau dianya larut sama kupingnya tipis, kemakan sama kritik atau gampang marah atau gimana gitu. Wah, ya nggak lama udah. Tapi kalau dianya tekun, menuruti nasihat ibunya gitu ya, jujur. Tetap, ibunya siapa nih maksudnya nih Mas? Ya, ibunya dia. Ibunya Pak Jokowi. Oh, maksudnya Megawati? Bukan lah. Gila. Yang enggak, maksudnya ibunya dia kan. Saya nggak bilang loh Mas. Loh, tapi matamu kan, bahasa tubuhmu kan gitu. Wah, gitu. Loh, bahasa kan bukan cuma mulut kan, ada bahasa tubuh, ada apa gitu. Nah, menurut ibunya Pak Jokowi siapapun itu? kan bilang jujur dan segala macam, harus tetap tawakal, kayak gitu kan, nasihat orang tua lah. Mana ada ibu yang menjerumuskan anaknya. Gitu. Tapi ngomong-ngomong soal membangun negeri dengan musik juga, nanti di tanggal 14 Maret akan ada konser nyanyian raya. Boleh dong Mas Iwan dipromoin sedikit ke Ya, pemirsa? untuk teman-teman yang nonton Net TV, tanggal 14 Maret besok ini saya ada di Bali, di GWK, untuk nyanyian raya konser. Datanglah, mudah-mudahan kita semakin Indonesia nanti. Oke, baiklah Mas Iwan, terima kasih sekali atas waktunya. Kita udah jalan-jalan, udah ngobrol, udah mengut sampah, udah semuanya bareng-bareng hari ini gitu ya. Ya, terima kasih banyak yang jelas untuk waktunya, dan Satu Indonesia akan terus kembali dengan perbincangan bersama tokoh-tokoh inspiratif setiap hari Minggu jam 11:30 malam. Saya Taufik Effendi. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih ya Mas. Ya. Thank you banget.